Mas, mainan kuda-kudaan itu punya siapa? Atar terdiam beberapa saat. Anak teman. Mas pernah ajak teman ke sini? Ya, untuk dimintai beberapa pendapat tentang rumah. Tika mengangguk paham. Berbeda dengan lantai bawah, kamar ini adalah satu-satunya ruangan yang dipasang AC. Ketika memasuki ruangan kamar utama, langsung tertuju pada ranjang yang telah dilengkapi dengan bed cover dan spray. Di bawah ranjang, sebuah karpet terhampar dengan rapi, memberikan sentuhan hangat dan nyaman. Di sisi lain, sebuah lemari pakaian yang besar dan luas telah terpasang dengan rapi seakan menempel dengan dinding. Atar mengajak Tika untuk bermalam di sini walaupun keduanya tidak membawa pakaian kerja. Namun Atar berjanji usai sholat subuh nanti mereka akan pulang ke rumah Bulis. Pak Maman pulang juga. Tika memandang suaminya yang sedang mengancing baju kokonya. Biasanya nginep di kamar bawah, tapi hari ini izin. Berduaan di rumah baru walaupun bersama Atar ternyata membuat bulu kuduk Tika berdiri. Kenapa? Raut gelisah Tika sangat kentara. Merinding. Makanya setelah sholat tadarus dulu. Tika menautkan tali mukenanya ke belakang kepala saat Atar bersiap mengimami. Ternyata sholat diimami suami dan dibimbing saat mengaji adalah level kebahagiaan yang sangat tinggi. Tika harus berterima kasih pada Hana karena telah membuka sosok sebenarnya yang pernah mengisi hari-harinya. Walaupun kenyataan yang harus ia terima sangat pahit dan hampir menghancurkan hidupnya. Siapa yang tahu bahwa hati yang patah diberikan pengganti yang jauh lebih baik. Hingga takdir mempertemukan dirinya dengan Atar. Mulai saat ini, Tika percaya bahagia itu bisa berpihak padanya. Tika tersentak saat pangkuannya tiba-tiba terasa berat karena sang suami menumpukan kepala di paha Tika, sembari menghela nafas lelah. Tolong, jantung Tika tidak aman. Menghela nafas pelan, Tika mencoba menenangkan dirinya. Kamu takut? Tika menggeleng gugup. Kan udah tadarusan. Tangan kanan Tika menangkup pipi sebelah kanan Atar. Mas Atar keren. Umur 32 udah punya rumah sebagus ini. Puji Tika dengan tulus. Temen Tika yang seumuran sama Mas masih bingung tuh sama uang gajinya yang tiba-tiba ngilang dalam waktu seminggu. Startnya yang beda. Atar nampak termenung. Rumah ini udah saya rencanakan dari 10 tahun lalu. Pernyataan Atar tentu membuat Tika kaget. Pemuda rajin mana yang sudah memikirkan rumah di usianya yang ke-22 tahun. Berarti bangun rumahnya dari 10 tahun lalu. Enggak, nabung uangnya dimulai 10 tahun yang lalu. Baru 7 tahun setelahnya saya berani bangun. Kok bisa? Setelah lulus kuliah saya nggak langsung kerja, Ayu. Butuh 1 tahun untuk menjadi bagian di perusahaan tempat saya bekerja sekarang. Selama itu juga, saya fokus bantu bapak ngurus kontrakan. Upah dari bantu bapak itulah titik awal saya menabung untuk membuat rumah. Sedikit praktis sebetulnya, karena tanah ini pemberian bapak. Tetapi membangun rumahnya cukup mengeluarkan biaya banyak. Atar menyentuh tangan Tika yang berada di pipinya. Saya minta maaf, belum bisa kasih kamu pernikahan yang layak karena saat ini semua alokasi dana yang saya miliki fokus sama pembangunan rumah. Makanya uang bulanan kamu baru segitu. Tika nggak ngarepin pernikahan yang mewah, Mas.
Jadi nggak usah terbebani dan Tika lebih dari cukup Mas nafkahi segitu. Bukan beban saya, Ayu, tetapi kewajiban. Bagaimanapun juga saya membawa nama keluarga. Tika menghela nafas pelan. Teringat begitu banyak wishlist ibunya apabila Tika menggelar pesta pernikahan. Mas kok waktu itu kepikiran beli rumah? Padahal masih muda banget. Mata Tika tiba-tiba memicing selidik. Apa jangan-jangan Mas lagi naksir cewek terus mau cepet-cepet dinikahin ya? Makanya pikiran Mas sudah jauh. Lontaran kalimat Tika membuat raut wajah Atar berubah sedikit gugup. Iya kan? Ayo ngaku. Namanya juga masa lalu. Tika tidak keberatan kalau membicarakannya. Atar menggeleng. Gak baik ungkit masa lalu. Senyum Tika memudar tepat ketika Atar menyorotinya dengan tegas, namun samar-samar terlihat sorot menyedihkan. Ternyata Tika tidak sendiri, memiliki sosok masa lalu yang menyeramkan. Jangankan Atar, Tika kalau ditanya seperti itu pasti mengalami perubahan suasana hati seperti Atar kan? Jadi ngapain diungkit? Tika merutuk dalam hati. Maaf Mas, apapun masa lalu Mas, Tika tetap bangga sama semua pencapaian Mas. Hasil yang bagus pasti berasal dari perjuangan yang hebat. Itu yang aku salut sama diri Mas Atar. Atar tidak menarik sudut bibirnya. Alih-alih melipat bibir sembari menaikkan alis, namun yang dilakukannya itu membuat Atar terlihat hangat dan ramah. Suka sama rumahnya? Tika mengangguk cepat. Suka banget. Malah aku kira ini kebagusan. Apalagi ada kolam renangnya. Mas Atar masih inget nggak? Dulu aku sering ngekorin Mas Atar sama Adrian kalau mau renang. Keberadaan Atar yang berlibur ke kampung halamannya tidak Tika sia-siakan. Hampir seluruh pelajaran matematika yang susah selalu meminta bantuan pada Atar. Parahnya lagi, Tika sering mengajak teman-temannya untuk belajar bersama di rumah Bulis. Intensitas yang sering itulah yang membuat Tika tak sungkan lagi pada Atar. Namun semenjak Tika SMA, ia sudah tidak lagi meminta bantuan pada Atar. Begitu pula Atar yang sudah sibuk dengan pekerjaan. Maksudnya, kamu yang jadiin saya tumbal di depan ayah biar gak ketahuan pacaran. Senyum Tika seketika memudar. Gak baik ungkit masa lalu, ujar Tika mengulang pernyataan Atar sebelumnya. Yang kamu minta diajarin renang sama pacarmu, tapi ujung-ujungnya tenggelam dan saya yang selamatin kamu. Tika membelalak panik dengan raut yang terlihat malu-malu. Aku gak minta kok, dianya aja yang maksa aku berenang ke kolam yang lebih dalam. Kamu hampir celaka dan dia gak bisa ngapa-ngapain selain teriak minta tolong. Tahu tuh, pacar siapa? Tapi kamu pertahanin sampai 7 tahun lebih. Pasti ayahnya yang menceritakan. Jadi mantannya Mas Atar siapa? Sampai langsung mau dibuatin rumah. Tika balik menyerang Atar dengan mengungkit masa lalu. Gak ada. Atar mendudukkan kembali tubuhnya seraya berbalik pada Tika. Saya lapar Ayu. Bisa kamu buatkan saya makanan? Nah, giliran masa lalunya langsung dialihkan. Di kulkas ada beberapa makanan instan persediaan Pak Maman. Tapi saya lagi gak pengen makanan itu. Kalau gitu kita harus ke supermarket buat belanja sayuran. Atar menggeleng seraya melipat sajadah. Pesan e-commerce saja, lebih praktis. Tapi Tika tidak sepintar itu dalam hal memasak. Pesan McD aja ya mas. Gak mau makanan junk food Ayu. Aku takut masakannya kayak kemarin, gak enak. Tika menambah penekanan di kalimat terakhirnya untuk memperingati Atar dengan tegas. Makanya belajar masak.
Harus banget ya Mas belajar masak. Tika tidak memiliki waktu sesenggang itu untuk berguru apalagi melakukan percobaan berulang kali. Ya, saya suka istri yang pintar masak.